Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di PKBM Al-Barabai, masih dengan Ustadzah pelajaran IPA. Sebelumnya, ini tempat Ustadzah hujan ya, Allahumma sholli nafi'an. Jadi mungkin suara Ustadzah agak sedikit bergemuruh atau berlomba-lomba dengan hujan. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, kali ini kita masih belajar tentang IPA bagian C, sistem gerak. Pada pertemuan kemarin, Ustadzah sudah menjelaskan tentang rangka dan kalian sudah mengerjakan kuis. Kemudian sudah Ustadzah jelaskan tentang macam-macam kelainan, ada lordosis, kifosis, skoliosis, kemudian upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, insya Allah ya, tempat Ustadzah ujian lebat. Baiklah, bagian C, sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, kalau semua makhluk itu bergerak, berarti dia hidup. Kalau makhluknya mati, berarti tidak bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, kemudian ada juga yang berlari, ada yang terbang, ada yang berenang, ada merayap, dan lain sebagainya. Masya Allah, sungguh banyak atau bermacam-macam ciptaan Allah ya. Itu bukti kekuasaan Allah, bahwa manusia tetap sebaik-baik makhluk gitu ya. Nah, coba kita perhatikan gerak hewan darat dan gerak hewan yang hidup di air. Ya, berbeda bukan? Hewan yang bergerak berjalan dengan hewan yang berenang pasti berbeda. Bagian tubuhnya maupun semuanya berbeda. Kita lihat, kita cermati. Ini adalah gambar gajah berjalan. Yang ini adalah jerapah berjalan juga. Bisa juga berlari. Cuma kalau berlari mungkin ini yang agak berat ya. Gajah itu berjalannya mempunyai kecepatan 25 km per jam saja. Kalau jerapah geraknya 60 km per jam. Jadi lebih cepat yang mana? Iya, lebih cepat yang jerapah dibandingkan dengan gajah. Mungkin karena postur tubuhnya gajah ya lumayan besar. Kemudian ada kerbau, ada kijang, ada harimau, dan kuda. Ini dengan kecepatan gerak masing-masing. Mana yang paling cepat atau paling laju, paling kencang larinya adalah harimau. Ini bisa 112 km per jam. Nah, Masya Allah. Dibandingkan dengan kerbau, jauh ya, 2 kalinya lebih. Nah, berdasarkan data di atas, hewan manakah yang punya kecepatan gerak paling tinggi? Nih, kecepatan gerak paling tinggi. Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda? Kesimpulannya kita lihat di sini. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Ini ikan berenang, segerombolan ikan berenang. Nah, ini untuk menghindari anjing laut ya. Kemudian ini burung elang terbang untuk menangkap ikan. Jadi, dia bisa melihat mangsanya, kemudian terbang, nah, langsung dicengkeramnya ikannya. Pertama, gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Contohnya gini, kalau kalian berteriak di air dengan kalian berteriak di udara itu kan berbeda. Lebih keras atau lebih nyaring yang mana? Ketika kita berteriak di udara. Jadi sekencang-kencang, sekuat-kuatnya kita berteriak di dalam air, maka suaranya tidak begitu terdengar. Nah, jadi jelas bahwa kerapatan air memiliki rapat yang lebih besar dibandingkan udara. Sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan udara. Dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang.
Ya kan ya, ikan melayang. Dan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi, dan mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Nah, tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Jadi bisa seperti menari itu ya, fleksibel. Kita lihat ya, nih, bukan ya. Nah, ini ya. Kita lihat, baca dulu ya. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang pertama, untuk mengatur gerakan naik turun. Itu ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Biasanya berupa oksigen. Nih, hewan yang memanfaatkan sifat tegangan air. Nih, jadi dia tidak masuk ke dalam air atau kecemplung ke dalam air ya. Nah, yang kedua, gerak hewan di udara. Untuk yang ikan tadi, coba sudah carikan dulu. Sebentar ya, untuk yang ikan. Kayaknya Ustazah pernah menjelaskan tentang selingan ya, yang hidup di air. Ini rangka. Oh, sama. Oke. Yang kedua, gerak hewan di udara. Pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Nah, kita lihat nih. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang ada di sekitar bumi. Gaya gravitasi itu menyebabkan semua benda jatuh ke bawah. Nah, kalau burung, maka dia harus memiliki gaya angkatnya lebih besar daripada gaya gravitasi untuk bisa terbang. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan mengepakkan sayap. Makanya kemudian diaplikasikan pada pesawat. Jadi gaya angkat pesawat ini yang di bawah untuk bisa terbang, gaya angkat yang di bawah sini harus lebih besar. Jadi gaya angkat itu mendorong pesawatnya untuk terbang ke atas. Jadi syarat pertama yang dimiliki agar pesawat ini bisa terbang adalah gaya dorong yang ada di sini harus kuat. Jadi ini kalau kuat terdorong ke atas kemudian baru bisa terbang. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Nah, struktur sayap yang demikian itu dinamakan airfoil. Airfoil itu apa? Airfoil itu suatu gerakan yang menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif. Nah, saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap. Nah, ini termasuk gaya aksi reaksi ya. Yang ketiga adalah gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan. Ini inersia itu seperti malas. Jadi kalau tidak diberi gaya, itu tidak akan bergerak. Nah, untuk menyimpan energi pegas atau elastis, untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, kenapa
Jadi, saya bacakan. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Kenapa? Untuk mengatasi inersia, untuk menyimpan energi pegas, untuk melakukan berbagai aktivitas. Itu makanya harus ada otot dan tulang yang kuat. Nah, bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai. Tentunya pasti dengan kaki. Lantai tersebut memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah. Itu termasuk gaya aksi-reaksi. Nah, kemudian gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Kan badan tubuh itu, tubuhnya si gajah itu kan lebih besar. Jadi jalannya pun agak lambat. Nah, kemudian di sini, ini adalah bunga putri malu. Jadi kalau disentuh, dia tertutup daunnya. Nah, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu atau Mimosa pudica? Bahasa biologinya atau bahasa latinnya adalah Mimosa pudica. Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Iya, pasti tertutup. Bagaimana jika daun putri malu tersebut diberi rangsang panas atau dingin? Adalah perbedaannya? Pasti ada. Daun putri malu bila disentuh, nah tertutup ya. Daun putri malu bila diberi rangsang suhu dingin, tertutup. Bila diberi rangsang suhu panas, dia akan terbuka. Bisa nanti dibuktikan ketika kalian menjumpai daun putri malu. Jika kamu mengamati dengan sesama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan. Misalnya, pada tumbuhan putri malu. Ketika daun putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup atau tertutup. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Jadi, kalau disenggol atau disentuh, ia akan tertutup. Nah, arah menutupnya daun akibat rangsang adalah tetap meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Bagaimana daun putri malu dapat menutup? Ketika daun putri malu dikenai rangsang, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Jadi daun pun punya ketiak ya, nggak cuma manusia aja. Adanya aliran air itu menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Nah, jadi kalau disenggol menutup itu. Kenapa? Jadi daun putri malu itu menutup karena ada aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Nah, daun pun bisa merasakan ion ya, apalagi kita gitu ya. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan 3. Ada gerak endonom. Apakah kamu pernah mengamati tumbuhan Hydrilla verticillata? Hydrilla verticillata. Yang daunnya seperti ini. Nah, pernah melihat ya? Jika kamu mengamati daun Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Nah, ini sebenarnya ada geraknya. Ini geraknya ke sana. Ini geraknya ke sana. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang dinamakan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat warna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jadi butiran bulat berwarna hijau itu disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak, berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Gerak siklosis namanya ya. Nah, nanti bisa dibaca di sini. Gerak yang terjadi akibat rangsangan
yang berasal dari dalam sel atau tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Itu gerak endonom. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Hygro itu artinya air. Pernahkah kamu melihat buah polong-polongan? Polong-polongan itu sama dengan kacang. Nah, ini buah polong yang membuka. Seperti kacang kedelai. Nah, bagian A-nya ya, ini kacang kedelai. Yang ini buah cangkring namanya nih di sini ya. Kemudian buah biduri. Nah, kacang kedelai atau Glycine max, buah cangkring atau Erythrina variegata, dan buah biduri atau Asclepias gigantea. Itu nama latinnya ya. Apakah kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua? Kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Nah, bila kering pasti dia membuka. Nah, itu adanya gerak higroskopis. Kemudian yang ketiga adalah gerak esionom. Adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Nah, ini ya. Kemudian gerak tropisme. Yang ketiga itu gerak tropisme. Ini ya. Gerak tropisme itu, nah, gerakan yang mengikuti arah datangnya cahaya. Nih, bila cahayanya dari sini, ke sini. Bila cahayanya misalnya dari sini, berarti arahnya ke sana. Nah, insya Allah, tunggu ya. Kebetulan baterai Ustazah ini mau habis. Bentar ya. Insyaallah ya. Ustazah lanjut. Tumbuhan mengalami gerak tropisme. Kemanakah arah gerak tumbuhan? Nah, satu, gerak fototropisme. Gerak fototropisme atau heliotropisme. Apa itu? Kita lihat. Ujung batang tumbuhan mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Gejala yang tampak pada gambar 148 menunjukkan pengaruh rangsang cahaya terhadap arah tumbuh batang tumbuhan. Nah, nanti dibaca ya. Ini sebenarnya tinggal baca aja. Yang kedua, gerak geotropisme ini. Melalui gambar tersebut terlihat akar jagung tumbuh menuju arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Ini ya, arahnya ke bawah menuju ke pusat bumi. Ini ke bawah menuju ke pusat bumi. Kalau yang ini tadi mengikuti arah rangsang cahaya. Cahayanya dari sini berarti ke sini. Jadi mengikuti. Yang ketiga, gerak hidrotropisme. Selain tumbuh menuju pusat bumi, gerak pertumbuhan akar juga dipengaruhi oleh sumber air atau yang disebut gerakannya ini gerak hidrotropisme. Yang keempat adalah gerak tikmotropisme. Ini melilit. Nah, yang kelima gerak kemotropisme. Nih. Gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut kemotropisme. Ini serbuk sari menempel di kepala putik. Serbuk sari, nah ini serbuk sarinya menempel di kepala putik. Kemudian ini sudah menempel, maka terjadi pembuahan. Nah, kemudian setelah menempel ini, nah adanya bakal biji, adanya bakal buah. Nah, sel telurnya. Jadi serbuk sari ini namanya kepala putik. Yang B, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh suatu rangsangan. Nah, ini pada Euglena viridis. Euglena viridis nih.
Ya, ini ada flagellata atau alat gerak. Ada flagellata ya, alat gerak. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alga, protista, mirip tumbuhan, karena memiliki klorofil. Nah, ini bentuknya ya, Euglena viridis. Yang C, gerak nasti. Bukan pasti ya, gerak nasti. Gerak nasti, gerak tumbuhan. Nah, kita lihati. Dari manapun arah datangnya sentuhan, arah gerakan yang dilakukan daun putri malu selalu tetap, yaitu menutup dengan arah yang sama. Artinya, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerakan tumbuhan yang demikian disebut dengan gerak nasti, tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nah, yang pertama nih ada gerak seismonasti. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Yang kedua, gerak niktinasti. Kemudian yang ketiga, fotonasti. Nih, bunga pukul 4 contohnya. Kemudian yang keempat, gerak tesmonasti. Di dalam ada ya, gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang yang berupa suhu. Nah, ini ada beberapa latihan. Nah, Ustazah cukupkan ya untuk gerak pada tumbuhan. Nah, sudah sampai rangkuman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silakan wapri Ustazah atau japri Ustazah. Ustazah cukupkan sampai di sini. Nah, ini rangkumannya ada di bawahnya. Nah, sekian dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Pesan Ustazah tetap jaga jarak, jaga kesehatan, hindari keramaian. Sebentar lagi kalian akan kembali ke pondok, insyaallah awal September. Tetap jaga kesehatan kalian. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.